sebetulnya yang mana juga dikhawatirkan ini dengan kemunculan AI dengan yang mana juga akan menggantikan manusia dan berbagai macam hal, apakah memang itu juga bisa diperoleh atau tiba waktunya dalam waktu secepat itu juga? Maka dari itu dikhawatirkan oleh para pengamat lalu juga para warga ataupun yang mana ini juga berkenaan dengan profesinya yang akan terenggut oleh AI. Pak Firman, silakan. Ya, betul sekali. Memang hal yang pertama dikhawatirkan dan banyak didengungkan bahwa aktivitas manusia ini bakal digantikan secara besar-besaran, bahkan mungkin secara total oleh artificial intelligence. Namun sebetulnya terdapat dua pandangan besar yang bisa kita tarik dari hal tersebut. Pertama, pandangan yang pernah disampaikan oleh Elon Musk bahwa artificial intelligence ini sangat berbahaya. Dia melihat perkembangan dari salah satu bentuk artificial intelligence yang kalau diikuti terus pengembangannya itu dalam tempo 5 tahun sudah jauh melampaui kecerdasan manusia, bahkan bisa menguasai manusia. Nah, sehingga dalam hal ini disebut bahwa artificial intelligence ini berbahaya. Kemudian usulan dari Elon Musk sebagaimana pengembangan teknologi nuklir yang harus ada dewan pengawasnya, kemudian ada aturan-aturan yang ketat untuk pengembangannya, maka demikian juga dengan artificial intelligence tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kemudian pandangan yang kedua itu dari mantan CEO IBM, Jety Rometty, itu menyebutkan bahwa perkembangan teknologi hari ini itu sangat pesat, seperti cloud computing, kemudian juga termasuk artificial intelligence ini, big data, deep learning, dan sebagainya, itu yang jika dihadapi dengan kecerdasan alamiah manusia, itu tidak akan cukup. Nah, sehingga kita memang harus memanfaatkan artificial intelligence ini. Kita tidak bisa menganggap artificial intelligence ini hanya sebagai ancaman, tetapi dia bisa mengekstensi kemampuan manusia untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang terus berlanjut. Nah, jadi perkembangan teknologi ini adalah sebuah ekosistem, bukan hanya AI saja yang berkembang, tetapi di bidang-bidang lainnya itu juga berkembang pesat. Nah, sehingga tadi untuk menghadapinya perlu ekstensi kecerdasan yang itu bisa dibantu oleh kecerdasan artifisial. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya akan tanyakan juga kepada Pak Alfon. Pak Alfon, andai kita melihat dan juga mengamati pernyataan dari Elon Musk yang mana dalam 5 tahun ke depan ini AI akan tumbuh secara masif dan juga menjadi lebih mature daripada yang ada saat ini, AI yang ada pada saat ini. Sebetulnya dengan potensi resiko dari keamanan cyber atau keamanan digital, Anda mengamatinya apakah proteksinya juga bisa dibangun secepat itu juga mengikuti perkembangan AI yang mana juga pada 5 tahun mendatang ini akan lebih maju lagi, lebih berinovasi lagi? Dalam kenyataannya, sebenarnya AI sudah mengalahkan manusia, spesifik AI sudah mengalahkan manusia. Garry Kasparov sudah dikalahkan oleh Big Blue dari IBM. Lalu pemain catur Go juara dunia dikalahkan. Itu yang terbaik dari manusia. Pemain catur terbaik dikalahkan oleh AI. Nah, tetapi kita khawatir nanti generatif AI yang bisa general itu suatu saat akan mengalahkan manusia. Istilahnya kita punya satu asisten yang kerjanya bagus banget, kita kasih dia banyak kerjaan, tapi suatu saat asisten itu melebihi kemampuan kita. Mana mau lagi dia kerja untuk kita. Jadi ini memang perlu menjadi perhatian bahwa ini semua akan berlomba memanfaatkan AI. Dan ini inevitable. Jadi kita tidak bisa mencegah ini. Kenapa? Karena negara-negara akan bersaing. Dari Amerika misalnya mereka mengembangkan AI, saingannya Cina, Iran akan mengembangkan juga. Dan ya mereka bisa melakukan kesepakatan seperti 100 orang ini, tetapi di depan layar begitu, tetapi di belakang mereka akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan ini untuk kepentingannya. Yang mereka tidak sadari adalah sebenarnya di dalam perlombaan ini istilahnya ini adalah dampak samping, mereka mendapatkan manfaat AI, tetapi dampak utamanya adalah AI ini nanti suatu saat akan melebihi kemampuan manusia. Itu yang memang harus ditakutkan.
Jadi ibaratnya kita kalau misalnya perut kita buncit karena terlalu banyak makan nasi malam-malam, itu adalah dampak samping. Dampak utamanya itu adalah kita terlalu banyak makan karbohidrat sehingga gula darah kita tinggi. Nah, yang perlu disadari bukan perut buncit, tapi gula darahnya. Itu yang perlu kita sadari. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Firman. Pak Firman, mengamati juga yang mana sebetulnya manusia tadi dikatakan oleh Pak Alfon sudah dikalahkan oleh AI. Ada juga teknologi yang datang sebetulnya tidak bisa dicegah. Nah, sebetulnya resiko-resiko seperti ini apa yang bisa dilakukan oleh negara atau yang mana 100 orang itu bersepakat bahwa memang ini mengatasnamakan AI ini cukup bahaya dan juga mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia, dan apalagi yang bisa dilakukan untuk mencegah yang mana nantinya juga pada akhirnya AI menguasai manusia? Ya, kalau kita melihat pola pengembangan teknologi itu dikembangkan sampai batas yang tidak terhingga. Nah, ketika secara polanya seperti itu, maka sebetulnya tidak sepenuhnya resiko, kemudian ancaman-ancaman, kemudian juga efek samping itu dikenali dengan baik. Nah, dalam hal ini justru perlu adanya sebuah cetak biru, sebuah hal yang perlu ditegaskan oleh negara, ditegaskan oleh Dewan Pengawas dalam hal apa kemudian pengembangan ini perlu dievaluasi, dalam hal apa pengembangan ini perlu misalnya sampai harus dihentikan. Kalau kita mempunyai pedoman bahwa kemanusiaan itu adalah hal yang tertinggi yang harus diselamatkan, maka tidak ada alasan apapun atas nama teknologi itu boleh membahayakan manusia. Nah, disinilah perlunya tadi kesepakatan antar negara, antar investor yang mengembangkan teknologi, itu harus ada pengawasannya. Tadi seperti yang saya singgung, teknologi nuklir itu ada dewan pengawas yang sangat kuat, kemudian beberapa negara bersepakat untuk mengawasi negara lain misalnya tentang pengembangan teknologi nuklir, kalau tidak patuh kemudian dihukum seperti Korea Utara dan Iran, karena itu secara umum ketika tidak terkendali atau jatuh ke tangan yang salah itu berbahaya. Demikian juga dengan artificial intelligence ini. Tadi sebelum kita menyaksikan perbincangan ini, ada berita bahwa intelijen China menengarai adanya teknologi yang bisa memusnahkan gen-gen tertentu. Nah, ini kan secara etika, secara keselamatan dan keamanan manusia itu berbahaya, dan secara teknologi itu sangat mungkin tercapai. Nah, jadi ini persoalannya adalah tension antara bagaimana menyelamatkan manusia dengan bagaimana teknologi itu boleh dikembangkan, sehingga adanya pengawas, adanya batas itu mutlak harus diselenggarakan. Seperti itu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan ke Pak Alfon kembali. Pak Alfon, yang mana Anda kita mengamati pernyataan dari pejabat publik kita yang mana mengarahkan atau menghimbau masyarakat harus terbiasa atau harus bisa memanfaatkan teknologi yaitu artificial intelligence. Padahal beberapa orang penting begitu ya di dunia ini justru ketakutan atau berusaha mengantisipasi agar mana memang AI ini tidak merenggut ataupun memusnahkan manusia, bahasanya seperti itu Pak Alfon. Sebetulnya kita itu sebagai masyarakat harus seperti apa? Apakah yang tadi Anda katakan bisa saja pertama memanfaatkan, tapi lama-lama karena memang AI-nya lebih pintar, lebih cerdas dan tidak kenal capek atau lelah, ini juga lama-lama juga manusia akan terbantai juga dengan sendirinya begitu dengan AI. Pak Alfon, silakan. Mau tidak mau, kita harus memanfaatkan AI. Itu mau tidak mau. Kalau kita tidak memanfaatkan AI, negara lain memanfaatkan AI, kita akan tertinggal. Jadi produktivitas ini semua akan naik dengan AI. Ada mobil otonom, lalu hal-hal lainnya. Nah, hal yang perlu kita sadari adalah kita perlu ada satu tombol darurat. Jadi sebagai contoh begini, kalau kita pakai otomasi di rumah ada lampu, hello Google, nyalakan lampu di sini, buat 50% atau apa.
Nah, itu kan kita nyaman sekali dibanding dengan tombol atau kita switch ini, itu mahal sekali. Ini akan sangat efisien. Tetapi ketika Wi-Fi-nya mati, kamu akan pusing karena lampu kamu nggak bisa nyala. Lalu apa solusinya? Kamu perlu ada satu tombol khusus, tombol on-off. Di mana kalau kamu matikan, mati lampunya, kamu on lagi, ada stage tertentu, lampu nyala. Walaupun nggak ada Wi-Fi, kamu bisa pakai lampu. Kira-kira seperti itu. Kalau contohnya misalnya kita pakai mobil otonom sekarang, kita perlu ada satu tombol di mana pada satu saat AI itu terlalu menguasai atau perlu ada satu kondisi darurat, kita bisa bypass. Terus contoh seperti PLN atau hal-hal yang penting yang kita otomasi, termasuk di bank juga, pakai AI kan sangat menggoda, sangat efisien. Tapi pada satu titik kita akan terjadi, kita harus memutuskan bahwa wah ini udah terlalu berbahaya, kita harus ada bypass. Nah, kita perlu persiapkan tombolnya dari hari ini, karena kita yang rancang. Kalau kita tidak persiapkan tombol darurat untuk bypass hari ini, ya kita akan menyesal nantinya.